Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Wala hawla wala quwata illa billah. Puja puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan kasih sayangnya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah dengan rahman rahimnya kita dipertemukan dengan guru waliya nomor 3 di dunia ini. Salawat serta salam senantiasa kami curahkan keharibaan arwahul muqaddasah kamil mukamil khalis mukhlisin baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya yang tentunya kita harapkan syafaatnya di dunia dan akhirat. Salam hormat, salam takdim, salam khidmat kami haturkan keharibaan ayahanda guru mursyid yang senantiasa berada di depan kalbu kita dalam membimbing kita berzikir, bermunajat, beribadah kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Tak ketinggalan pula kepada para jamaah yang dirahmati Allah. Baiklah, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pesan moral anak bangsa yang berketepatan dengan pertemuan dengan saudara kita dari Kudus, yang sekaligus sebagai narasumber daripada tema yang tersebut. Baiklah, bagaimana menurut pendapat ya cara menghadapi pendapat mengenai tentang pesan moral untuk anak bangsa menurut Bapak narasumber dari Kudus, yaitu Bapak Kiai Nur Husain. Silakan Bapak. Terima kasih, alhamdulillahirobbilalamin, atas waktu yang telah diberikan kepada saya mewakili jamaah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan keharibaan arwah muqaddasah Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita harap syafaatnya dari dunia sampai akhirat. Salam takdim yang setinggi-tingginya ke Mursyid serta guru besar kita ulil amri minkum di zaman kita sendiri yang selalu hadir di depan kalbu kita untuk membimbing rohaniah kita dalam bermunajat kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, salam kebajikan, rahayu. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, menanggapi apa yang menjadi topik atau pertanyaan dari saudara kita, Bapak Makmun Al-Besi ya. Semoga apa yang akan saya sampaikan nanti tentang apa yang ditanyakan tentang pesan moral untuk anak bangsa.
yang ada kaitannya dengan metodologi agama atau tasawuf ekstra ilmiah yang selaras yang kami pelajari dari Tarekat Naqsabandiyah Kholidiyah Nusantara. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, pesan moral yang perlu kami sampaikan tentang beragama. Pada umumnya orang beragama itu jarang yang tahu atau mengerti tentang sistem metodologi beragama. Rata-rata mereka meyakini agama itu hanya sebatas keyakinan akal, keyakinan pemikiran lahiriah. Padahal sesungguhnya agama itu diturunkan dari yang Maha Qadim, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tidak akan bisa lepas apa itu yang namanya wasilah. Karena Allah itu Maha Qadim dan manusia itu relatif. Qadim berhampir pada relatif itu muhal, tidak akan bisa. Karena Allah itu maha segalanya, sedangkan manusia itu relatif atau tidak ada daya dan upaya apapun kecuali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau Allah turun langsung ke bumi ini atau ke dunia untuk berhampir pada manusia, itu mustahil, akan hancur dunia ini. Maka dari itu Allah punya sistem yang namanya wasilah. Wasilah itu tali penghantar atau penghubung dari Allah kepada hambanya yang di dunia. Dan wasilah itu namanya adalah Rasul, nur kerasulan, yaitu nurnya Allah sendiri yang diutus berhampir di alam dunia, yang dibawa oleh seorang utusan yang namanya Nabi, yang isinya adalah Rasul. Jadi itu ada dua unsur antara Nabi dan Rasul. Nabi itu wadahnya, Rasul itu isinya, untuk menyampaikan risalah agama samawi. Semua agama dari awal, dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, tidak akan lepas yang namanya wasilah. Jadi pesan moral di sini akan kami tegaskan untuk seluruh umat Islam yang masih merasa beragama Islam. Carilah itu yang namanya wasilah sebagai tali penghubung, tali penghantar dari Allah kepada hambanya, dan sebaliknya dari hambanya kembali kepada Allah. Itu jalannya lewat jalur wasilah. Karena Allah sendiri menegaskan di dalam Al-Quran surat Al-Maidah 35, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'alakum tuflihun. Hei orang-orang yang beriman, takwalah engkau kepada Allah, carilah jalan wasilah, jalan penghubung, jalan penghantar, yaitu yang namanya Shirathul Mustaqim. Jika kalau sudah kau temukan itu jalan wasilah, maka berjihadlah atau berjuanglah di jalan Allah agar kamu mendapatkan kemenangan. Tapi rata-rata orang sampai zaman akhir ini mengingkari adanya wasilah, merasa lebih kuasa dari Tuhan, bisa berhubungan langsung kepada Allah. Mereka itu beranggapan dengan meyakini hanya Allah yang maha kuasa. Iya benar, memang Allah itu maha kuasa. Tapi yang kuasa kan Allah, bukan kita. Allah saja memakai wasilah. Kenapa kita mengungguli Allah, merasa kita punya kuasa, tidak memakai wasilah? Itu keliru. Tidak akan sampai amaliyah hambanya tanpa lewat wasilah. Makanya Allah perlu menciptakan namanya utusan yang namanya Rasul dan Nabi. Kalau kita mengingkari wasilah, berarti kita tidak percaya adanya Rasul dan Nabi. Tugasnya Rasul dan Nabi
diingkari, merasa bisa berhubungan langsung dengan Allah, itu yang perlu saya tekankan sebagai pesan moral untuk merubah mindset pemikiran kita tentang menjalankan agama, terutama agama Islam. Jadi dari seluruh agama sejak Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad, semua pakai wasilah. Jadi tidak ada agama yang tidak memakai wasilah. Kalau agama yang tidak memakai wasilah itu namanya agama ardi, agama bumi buatan manusia sendiri, dan itu mokal, tidak akan sampai pada Allah, dan itu malah agama yang sesat, yaitu agama yang bikinan sendiri, merasa manusia itu punya kuasa. Begitu kira-kira Mbah Yai Al-Ma'mum Al-Barbesi sekedar itu pesan moral untuk saudara-saudara kita yang masih di luar majelis kita, kalau mau ketemu yang namanya jalur wasilah agar kita itu bisa selamat dunia sampai akhirat, maka jangan ragu-ragu, temukanlah pesan moral ini tentang jalan wasilah adanya di Tarekot Naksabandiyah Kholidiyah Nusantara. Itu kiranya dari kami, semoga itu bisa membawa keberkahan untuk kita semua, membawa kebenaran, menuju jalan kebenaran, agar amaliyah kita bisa sempurna sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kalau ada yang perlu ditambahkan, monggo. Baiklah para pemirsa yang budiman, demikian tadi telah diuraikan pesan-pesan moral untuk anak bangsa, terutama umat yang beragama Islam. Ya, maka di situ carilah wasilah agar semua ibadah ataupun zikir apapun apa itu yang namanya ibadah dapat tersambung, dapat sampai kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah para pemirsa, mohon maaf atas kekeliruan-kekeliruan atau ucapan-ucapan yang tidak berkenan. Semoga apa yang tadi telah disampaikan oleh Bapak Kiai Nur Husain dari Kudus memberikan manfaat dan barokah. Amin. Ya, sehingga kita dapat merasakan nikmatnya beribadah. Demikian dari kami. Ilahi anta maksudi waridoka matlubi. Ini tentang Tarekat Naksabandiyah Kholidiyah Nusantara prakteknya. In uridu illal islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.